Apa sih seks bebas? Seks bebas Melakukan hubungan yang bebas, ya Kak. Mau di mana aja, mau sama siapa aja. melakukan hubungan seksual lebih dari satu pasangan. Main quote on quote itu sama siapa aja, entah itu cewek ataupun cowok. Sama siapa aja tanpa ikatan. Dan bisa dengan beberapa pasangan. Kayaknya sih gitu ya. Coba sana coba sini. Ya, coba sana sini, coba sini. Cuman kan bedanya kalau seks bebas itu kan pandangan orang berbeda-beda ya. Ada yang nilainya hubungan seks, maksudnya yang belum sah nih, udah melakukan seks bebas, terus pelecehan seksual itu termasuk seks bebas biasanya sih, itu menurut gua. Tapi nggak tahu juga. Berarti kalau yang udah beristri terus dia seks dengan orang lain itu bukan seks bebas? Ya bisa selingkuh, ya itu enggak juga sih. Tapi kalau seks bebas, ya kurang lebih begitu ya kali ya. Jadi sama siapa aja, asal celup aja. Oke. Nah, menurut lu seks bebas itu wajar nggak? Enggak. Buat di tahun yang sekarang. Kalau menurut lu sekarang seks bebas itu wajar nggak? Enggak. nggak wajar sih, sebenarnya nggak wajar. Cuman kayaknya kalau kita lihat di lingkungan udah pada biasa aja ya. Enggak. Karena Banyak merugikan pasangan-pasangan. Anak SD aja udah pada main cipok-cipokan. Kalau ngeliat di ya seiring zamannya waktu yang namanya begituan pasti sih lama-lama ngelos. Walaupun lo kekang gimana juga ya ngelos sih, kalau menurut gue sih gitu. berarti wajar ya. Wajar. Karena kan itu apa ya? Kata aku sih nggak wajar ya. Karena memang sebenarnya kan seks bebas itu nggak boleh gitu. Yang nanggung juga dia orang juga yang ngelakuin kan, kalau belum menikah mah dosa-dosa juga mereka yang nanggung. Berarti wajar nih. Ya kalau menurut gue sih wajar di zaman sekarang ya. Kalau menurut tren sih mungkin lagi ngetren ya sekarang seks bebas. Seks bebas ke tren. Ya kali, soalnya bukan ngetren apa? Mungkin karena pergaulan, jadi lebih ke barat-baratan gitu. Jadi kalau anak remaja itu melakukan seks bebas sekarang kayaknya udah lumrah gitu. Di halte aja bisa dia seks bebas. Grepe-grepe. Ketahuan kamera, keciduk loh. Untungnya gue dulu di kampung jadi kayak bego gitu kali ya. Kayak nggak tahu. Itu sih sebenarnya kebutuhan ya. Kalau untuk seks bebas itu kebutuhan. Cuman kan nggak diwajibkan kan. Kalau misalkan belum suami istri, kan aneh juga. Berarti nggak wajar ya? Gak wajar. Oke. Nah, menurut lu bahayanya apa dari seks bebas? Kalau menurut gue sih, kalau selama lo pakai alat kontrasepsi macam kayak kondom, masih fine-fine aja sih. Rasain aja. Asal tuh kondom nggak rusak. Nah itu dia, karena kan kita nggak tahu kalau misalnya di dalam itu kondom ada yang bocor. Ya lu kalau nyetok kondom jangan cuma satu. Ya begitulah. Lu bawa kondom cuma satu, lu cuma main sekali doang. Ya nggak enak. Apalagi yang dipaksa ya. Pastinya dia bakal kena penyakit menular seksual ya. Terus juga dan penyakit menular seksual itu bisa mempengaruhi Mental, psikis, kesehatan itu semuanya kena. Karena kan gonta-ganti pasangan, kita nggak tahu tuh dia kenapa, terus yang satunya lagi kenapa, jadi ya pastinya itu bahaya banget. Yang pasti kalau ketahuan malu ya. Ya nggak sih, tensin lah ya kan. Kalau ke gap gitu kan, malu. Terus Penyakit, terus aib kebongkar, aib keluarga, diusir dari rumah, dicoret dari kakak. Kalau buat diri lu sendiri, takut gak sih melakukan seks bebas? Takut tertular penyakit. Sekarang iya, dulu masa bodoh. Soalnya sekarang udah punya anak. Takut hamil juga, kan bahaya. aduh, pasti aku sangat takut sekali deh itu kalau dengan seks bebas. Takut. Kalau dibilang takut. Untuk menghindarinya ya udah jaga jarak. Awal-awal mungkin ya coba-coba. Berarti pernah Enggak, tapi ya takut lah, pasti takut banget.
Pegangan tangan aja. Posisi kan gue belum punya suami nih, terus gue melakukan hubungan seksual, ya gue takut terjadinya hamil atau apa, ya, Takut ya. takut. Nah, penting nggak sih sex education? Penting. Penting. Penting menurut aku. Yang namanya sex education itu biarkan tujuannya itu biar apa ya? Lo nggak ngajarin sex education dari kecil, gedenya dia bakal coba-coba. Kalau udah coba-coba keterusan malah jadinya agak fatal sih. Loh, gue mah udah dari SD kenal seks, dari bokep kan. SD mungkin ya, atau mungkin sebelum masuk sekolah, tapi dari hal-hal kecil dulu. Kalau gue ya, itu mulai gue dari zaman SMP, itu pelajaran biologi. Itu kan udah ada seks reproduksi, cuman kan tidak sampai ke intinya. Cuma pengenalan nih alat kelamin wanita, pria, misalnya seperti apa, udah. Kalau misalkan gue nanti kalau misalkan punya anak, Mereka perlu dikasih tahu agar mereka bisa menghindari yang seperti itu, karena selain merugikan diri mereka sendiri, merugikan pendidikan mereka juga. Terus Ngasih taunya sewajarnya dengan sebahasa dia. Nanti kalau ada yang pegang ini jangan boleh ya gitu. Intinya sih sebenarnya dari orang tua sih, daripada itu anak belajar dari temen malah jadinya coba-coba dan akhirnya malah kelewatan. Ini sih sebenarnya PR di orang tua kalau menurut gua. Karena nantinya kita kan nggak tahu dia gimana, kehidupannya gimana. Kalau kita kasih tahu tentang seks itu, sex education ya, itu harusnya dari dini. Pesan edukasi menurut lu buat orang-orang di luar apa? Untuk orang-orang yang di luar sana, apalagi anak-anak zaman sekarang, anak-anak zaman now itu jangan asal celap-celup ya, apalagi belum ada ikatan. Bahaya itu loh. Takutnya kamu nanti akan terkena penyakit-penyakit menular seksual, dan itu Pikir bahayanya, pikir resikonya. Belajar dari sekarang, kalau mau melakukan seks ya nikah aja, nggak usah melakukan sesuatu di luar batas kewajaran. Jangan cocol sana cocol sini. Gitu kan. Terus kalaupun ibaratnya anggap aja itu udah kepengen banget, lu nikah aja. Gitu aja deh. Maka para sahabat Pandawa, terutama yang sudah dewasa, harus menghindari hubungan seksual bebas. Harus bisa memastikan pasangan seksualnya harus bersih, terbebas dari kuman-kuman yang berbahaya. Gejala-gejala penyakit kelamin pada umumnya antara lain, pada laki-laki bisa menimbulkan gangguan kencing sakit, kencing nanah, kencing berdarah, sering kencing, susah kencing, bahkan sampai tidak bisa kencing. Selain gangguan kencing, bisa timbul juga ruam, kemerahan, bintil-bintil berair pada area sepanjang penis. Bisa timbul bintil-bintil seperti jengger ayam. Di samping itu bisa juga timbul luka lecet, ya, dan kencing terasa panas. Terkadang area penis sekitarnya timbul rasa sensasi gatal atau panas. Kalau pada wanita, gejala pada umumnya adalah timbul keputihan, vagina gatal, vagina bisa ngalamin luka lecet, bisa juga timbul bintil-bintil seperti jengger ayam, atau bintil-bintil seperti jerawat, kemudian bisa juga ngeflek, keluar bercak darah, dan bisa juga mengalami gangguan kencing sakit, dan bisa juga menyebabkan nyeri atau sakit di perut bagian bawah, pinggang sekitarnya. Nah, itu pada umumnya gejala keluhan yang timbul pada penyakit kelamin. Nah, masing-masing kuman akan memberikan gejala dan keluhan yang spesifik, tetapi terkadang juga bisa tidak spesifik. Nah, untuk mengobati penyakit kelamin, maka para sahabat Pandawa harus segera datang dan temuin dokter, berkonsultasi, kemudian melakukan screening pemeriksaan laboratorium, ditemukan kuman apa, lalu diberikan obat.
Ketika kasusnya itu karena infeksi bakteri, akan dikasih antibiotik. Ketika kasusnya karena virus, akan dikasih obat antivirus dan vaksin. Ketika penyebabnya karena bakteri atau parasit, akan dikasih obat antiparasit. Kalau penyebabnya karena jamur, akan dikasih obat anti jamur, dan seterusnya. Nah, masing-masing kuman obatnya berbeda-beda, lama pengobatan berbeda-beda, dan masing-masing kuman juga memiliki masa inkubasi yang berbeda-beda. Semoga penjelasan ini bisa banyak bermanfaat bagi para sahabat Pandawa, dan para sahabat Pandawa bisa mengikuti video penjelasan saya di berikutnya. Sampai jumpa kembali.